Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan saya Devin Asyari, ini 1998. Pada video kali ini saya akan melaksanakan sebuah project. Kita mengerjakan sebuah project CNC ya. Jadi projectnya kali ini yakni membuat sebuah gambar. Nah, ini saya sudah membuat sketch terlebih dahulu dalam kertas milimeter, yakni membuat sebuah mobil, eh, karakter mobil yang sederhana menggunakan aplikasi CNC ya. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan mencoba menjelaskan saja, tidak membuat tutorial dari awal, karena juga percobaan membutuhkan waktu yang agak lama gitu. Kalau direkam mungkin nanti akan membengkak di durasi dan juga kuota untuk menguploadnya. Juga kan banyak trial error seperti itu. Jadi di sini untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang absolutnya terlebih dahulu. Nah, G90 M3 S2000, kemudian G90 ini artinya program yang kita jalankan ini sensinya absolut ya, pakai koordinat absolut, bukan koordinat yang incremental. Pertama kita posisikan G0 X0 Y0 Z10. Jadi pertama kita posisikan toolnya berada di pojok ya, di posisi 0. Misalkan ini garis X dan Y seperti ini. Jadi posisinya di sini 0. Toolnya di posisi 0. Kemudian di sini kami akan membuat rangka terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan memulai rangka mobil ini di garis X20 dan Y20. Jadi posisinya di sini, sekitaran sini. Kita lihat juga ini. Nah, di 20 dan Y20. Setelah itu, tool berada di Z2. Jadi toolnya masih di atas benda kerja. Jadi belum menyentuh benda kerja, toolnya masih di atasnya. Dan gerakan atau G1 ini toolnya akan bergerak untuk memahat. Gampangannya memahat aja. Z-2 artinya tool turun. Jadi dia akan menggores benda kerja seperti ini. Misalkan kan Z2 di atasnya, kemudian Z-2 dia akan mulai menggores dengan kedalaman -2. F100 kecepatannya 100. Kemudian G1 Y30. Jadi kita akan pindahkan dari ini. Pertama kan di sini X20 Y20. Kemudian kita akan membuat garis ke atas. Kita tinggal G1 Y30 seperti itu. Tidak usah kita deskripsikan lagi X-nya. Tinggal Y saja. Gerakan ke atas. Kemudian G1 X30 dia akan bergerak ke samping ke X30. Saya akan coba jelaskan satu persatu. Jadi ini gerakannya buat rangka terlebih dahulu ya. Jadi nanti akan saya matikan ini. Kemudian G1 X40 Y45 dia akan mojok seperti pada sketch ini. Nah, ini dia kan memojok gerakannya. Kemudian X60 dia akan ke kanan. X70 Y30 dia akan turun dari posisi Y45 ini di atas, kemudian Y30 jadi dia akan turun dan memojok ke X70. Ini akan membuat rangka atasnya mobil ya. Kemudian X90 ini moncong depannya, bagian depan mobil. Y20 dia akan turun. Kemudian X80 ini dia bergeser kembali atau ke kiri ya. Ke kiri
sebesar 10x min 10x. Kemudian ini G3 ini gerakan apa namanya, membuat lingkaran atau gerakan memutar berkebalikan dengan arah jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam itu pakai G2. Jadi di sini G3 ini untuk membuat lengkungan ini ya, membuat lengkungan ini. G3 ini saya deklarasikan X-nya saja karena Y ini sudah include Y30. Jadi dia tidak pindah. Saya tidak mendeklarasikannya lagi karena toolnya masih tetap di kondisi Y30. R9. Jadi radiusnya kita pakai 9 biar tidak bulat-bulat amat, jadi agak apa namanya, setengah lingkaran namun cenderung mirip oval. G1 X40, jadi dia buat rangkap yang bawah ke kiri. G3 X25 ini buat yang satunya ya, di sini. Ini X25 R9. Kemudian G1 X20. G0 Z2 ini saya kembalikan ke atas. Ini juga kalau ini dihapus tidak apa-apa karena di sini sudah dideklarasikan Z2. Kita akan coba untuk verify program. Nah, rangkanya seperti ini jadinya. Kemudian kita akan lanjut menjelaskan untuk membuat bannya. Kita akan membuat ban. Oke. Di sini kita akan membuat ban. Buat ban ini kita akan ganti tool M6 T2. Jadi kita pakai tool T2. Nah, toolnya yang T2 itu lebih kecil di setup saya. Nah, ini diameternya 2. Jadi dia lebih kecil biar untuk membuat rodanya ini tidak memakan space yang banyak dan juga tidak terlalu kentara. Ini kan terlalu lebar ya. Ini mungkin 4 atau 3,1 gitu. Tool yang 1 atau tool 0 ini. Kemudian T2 saya buat kecil biar perbedaan antara rangka dan juga aksesoris lainnya itu berbeda. Biar kelihatan gitu bedanya. G0 X27,5. Jadi pertama ini akan memposisikan toolnya akan memposisikan di koordinat X27,5 dan Y16 Z2. Jadi dia di atas ya. Dia toolnya keangkat ke atas. Ini dia memposisikan diri terlebih dahulu sebelum mulai menggores atau memahat. G1 Z-2 F100 dia akan turun dan dengan kecepatan 100. Kemudian ini G2 gerakan untuk memahat searah jarum jam. Ini kita akan buat rodanya. Ini roda belakang terlebih dahulu. 37,5 R5. Jadi di sini saya pakai apa namanya, selisih 10 ya. Untuk membuat lingkaran, ini di sini selisih 10. Radiusnya harus setengah dari selisih ini biar membuat lingkaran yang sempurna. Kalau radiusnya ini lebih besar dari selisihnya, maka setengahnya dari ini selisih koordinat, maka dia akan oval seperti itu. Ini yang pertama, ini membuat setengah lingkaran seperti ini. Kemudian yang X27,5 dia akan ke bawah dan menjadi lingkaran penuh. G0 Z2 ini akan mengangkat toolnya. Ini nggak usah, nggak apa-apa karena di sini sudah diangkat. Tadi karena saya coba satu persatu, jadi saya angkat kembali. Oke, saya akan coba lingkarannya ya. Nah, udah saya stop segitu. Kemudian kita buat yang kedua 67,5. Jadi posisinya di sini 67,5. Kemudian
ini diposisikan ya, diposisikan di koordinat 67,5 dan Y 16, Z2 jadi toolnya di atas, kemudian diturunkan toolnya dan kecepatan 100. Kemudian dia mulai menggores ke arah X 77,5. Ini sama, selisihnya 10 ya, jadi setengahnya 5, radiusnya 5. Kemudian ini kan setengah lingkaran, kemudian kembali ke 67,5 untuk membuat satu lingkaran penuh. Nah, ini kita coba apakah mulai dari awal. Bentar, akan saya verify. Oke. Nah, setengah lingkaran kemudian satu lingkaran penuh. Nah, ini buat titiknya, ini yang bawah. Kita posisikan X 32,5 ini di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah roda ini. Jadi koordinatnya 32,5 dan Y 16. Z2 posisinya di atas, kemudian mulai menggores dengan Z-2 F100 dengan G1 karena menggores biasa ya, jadi tidak memutar atau memutar yang berkebalikan dengan arah jarum jam G2 G3, tapi kita pakai G1 saja karena membuat titik, cuma titik doang, enggak pakai bulatan. Ini untuk yang kiri ya, titik yang kiri. Kemudian titik yang kanan ini posisinya di 72,5 dan Y 16. Kemudian kita turunkan toolnya dan dengan kecepatan F100 seperti itu. Kemudian aksesoris kaca. Nah, di sini saya akan membuat kaca mobilnya. Di sini ada dua, depan dan belakang seperti pada gambar sketsa kita. Nah, kemudian ada juga pintunya. Ini kalau nggak salah pintu di sini. Akan saya jelaskan. Kita posisikan tool terlebih dahulu. Diangkat toolnya Z2 dengan posisi X35 dan Y30. Kemudian turun untuk mulai menggores ke arah X42 Y40. Jadi dia akan mojok ke sini. Nah, terlalu cepat ya. Ini jadi dia akan ke atas. Kemudian G1X47 dia akan ke kanan. Ini sebesar dari 42 ke 47 jadi 5x ke kanan ya. G1Y30 dia akan turun karena dari posisi 40 ke 30, kemudian X35 dia kembali ke posisi semula di sini. Jadi satu kotak kaca yang belakang udah jadi. Kemudian diposisikan lagi untuk membuat yang satunya X50 Y30, kemudian Z-2 F100 turun toolnya dan mulai memahat. Kemudian Y40 dia akan naik dari bawah kan, dari pucuk sini naik, kemudian ke kanan X58, kemudian mojok lagi ke bawah ya, pojok kanan bawah X65 dan Y30, kemudian X50 kembali ke posisi semula. Jadilah seperti ini, ini. Kemudian kita buat pintunya atau pegangan untuk membuka pintu. Ya, ini X52 Y26 Z2 posisinya di sini. Kemudian mulai menggores ke X55. Jadi saya deklarasikan 3 saja. 3 koordinat X. Setelah itu buat lampu. Nah, ini lampu yang depan ini. Jadi ini seperempat lingkaran. Caranya gimana? Saya posisikan terlebih dahulu ke X85 Y30 Z2, kemudian G1 Z-2 F100. Nah, dia akan turun mulai menggores ya. Kemudian G3 arah berkebalikan dengan arah jarum jam karena begini. Ini begini. Kalau searah jarum jam akan begini. Oke. Ya, ini G90 dia akan sampai X90 ya, sampai di posisi sini. Kemudian Y25, jadi saya akan berhentikan dia di ketinggian Y25 R5. Ini radiusnya kita buat lingkaran yang 10 saja, tapi di sini kita cuma butuh seperempat seperti itu. Kemudian kita balikkan posisi toolnya, kembalikan. Ini G0 X0 Y0 Z10
M30. Nah, dia akan kembali ke sini. Nah, program berhenti untuk yang absolut. Kemudian kita akan membuat yang incremental. Kita buat incremental dari absolut. Jadi ini sama saja. Kita tinggal lihat yang absolutnya untuk membuat sebuah program incremental biar mudah. Jadi pertama syarat wajib untuk incremental yakni G91. Ini menunjukkan bahwa kode incremental. Kalau G90 absolut. Seperti itu. M3 S2000. Kemudian G0 X0 Y0 Z10. Kita posisikan toolnya di posisi 0 dan Z-nya 10. Dia masih di atas ya. Dia masih di sini juga karena X0. Kemudian kita mulai membuat rangkanya, kita posisikan G0 X20 Y20 Z-8. Jadi Z-8 ini posisinya kan 10. Dia akan turun 8. Jadi dia masih di atas benda kerja yakni sebesar 2 Z2. Kalau incremental itu posisi toolnya tidak kembali ke posisi 0, namun di posisi terakhir saat penempatan tool. Misalkan Z10, jadi posisi terakhirnya 10. Jadi kita akan turunkan ke 2, maka yang kita tuliskan adalah -8. Nah, untuk turun lagi itu Z-4 agar dia turun di -2. Oke, seperti itu. Kita posisikan dalam koordinat ini sama ya. Kemudian Z-4 ini toolnya jadi dalam posisi Z-2, maka akan turun -4 karena dari 2 ke -2 adalah -4 F100. Kemudian Y10 untuk posisi ke Y30 dari 20 maka tambah 10. Jadi posisinya Y30 seperti itu. Kemudian X10 karena kita ke posisi X30. Kemudian ke X40 dan Y45 maka X-nya ditambah 10 dan Y-nya tambah 15. Oke, kemudian kita akan ke posisi X60, maka dari posisi X40 kita perlu 20 lagi. Oke. Selanjutnya yakni untuk ke posisi X70 dan Y30 kita akan menambahkan 10 dan Y-15. Seperti itu. Untuk membuat incrementalnya ini cukup mudah ya, kalau kita sudah buat absolut terlebih dahulu. Tapi kalau kita mau langsung ke benda kerjanya, maka kita akan memikirkan dari posisi mana, dan itu kita harus punya ingatan yang kuat. Kalau ada absolutnya kan kita tinggal menulis kurang berapa, kita bisa lihat di kondisi absolut seperti itu. Sampai mana tadi? Kemudian X90 maka dari 70 butuh 20, tulis 20. Ke Y20 min 10 karena dari Y30. X80 dari 90 maka min 10. Nah, ini min 10. Kemudian ini gerakan G3 untuk memutar ke kebalikan arah jarum jam, yakni X65 dan R9. X nya dari 80 ke 65 sama dengan min 15, radiusnya 9. X40 dari 65 maka min 25. Kemudian X25 dari 40 maka X min 15 dan R9 tetap ya radiusnya. Kemudian X20 dari 25 maka min 5. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut di ban. Untuk membuat bannya M6T2 dia akan ganti tool, yakni tool 2. Kemudian G0 ini ya, G0 X7,5 karena dari 20 ke 27,5 kita membutuhkan 7,5 lagi. Kemudian Y-4 dari 20 ke Y16 maka min 4. Z di sini kita akan arahkan ke Z2. Nah, setelah ganti tool, kalau di incremental posisi tool awal itu 150. Jadi kita untuk ke Z2 maka 148 minus ya. Kemudian untuk
G1 Z-2 dia harus turun ke min 2 maka membutuhkan min 4 F100. G2 X 37,5 dia dari 27,5 maka butuh 10 lagi 10 X. R5 tetap G2 dia gerakan memutar searah jarum jam. X-10 dia posisi akan membuat lingkaran penuh. R25 radiusnya 25. G0Z2 ini sama aja, gak usah ditulis karena kita sudah dikeraskan di sini. Kalau kita tulis ini di sini di incremental maka dia harus minnya harus kita banyakin lagi. G0X40 ini dari 27,5 ke 67,5 maka membutuhkan 40. Z4 karena kita naik ke Z2 dari min 2 kan. Kemudian G1 Z-4 F100 nih dari 2 ke min 2. G2 membuat sebuah lingkaran lagi X 77,5 R5. Nah dari 67,5 ke 77,5 membutuhkan 10 R5. G2 X 67,5 dia balik lagi ke posisi semula sini maka X min 10 R5 radiusnya 5 karena selisihnya 10. Setengahnya dari selisih ini menjadi radiusnya untuk membuat sebuah lingkaran penuh. Kemudian ini kita buat titiknya di posisi 32,5 dari 67,5 ke 32,5 membutuhkan minus 35. Z4 Z-4 F100 mulai menggores. Terus saya ke atasin lagi biar enak. Nah, oke. Ini membuat titik yang pertama di kiri. Kemudian dia ke 72,5 dari 32,5 membutuhkan 40x. Z4 dia naik ke posisi Z2. Z-4 dia turun ke posisi Z-2 dengan kecepatan F100. Kemudian kita buat aksesoris kaca G0X35Y30Z2. Nah dari untuk menuju posisi ini dari posisi 72,5 kita membutuhkan minus 37,5 Y14 karena kondisi awalnya adalah Y16 ke Y30 maka butuh 14. Z4 G1 Z-2 G1 Z-4 F100 G1 X42 Y40 untuk menuju ke ini kita butuh X nya 7 dan Y nya 10. G1 X47 nah dari 42 ke 47 butuh 5. Dari 40 ke 30 butuh min 10. Nah dari 47 ke 35 membutuhkan min 12. 30 X50 YZ2. Jadi kita posisikan toolnya untuk ke atas untuk membuat yang kanan ya. Gimana tadi? G0 X15 dari 35 ke 50 15. Y nya 30 kan tetap dari posisi awal 30 jadi nggak usah ditulis karena dia akan naik lagi kalau ditulis. Misal kita tulis Y30 maka dia akan naik 30 karena posisi awalnya sudah Y30. Jadi di posisi Y60 dan di luar benda kerja kita. Z2 naik ke posisi Z2 butuh Z4. G1 Z-2 F100 kita turun Z-4 dari posisi 4 kan untuk ke posisi min 2 kecepatan 100. G1 Y40 dari Y30 maka butuh 10 lagi. Dari 50 ke 58 kita butuh X8. Dari 58 ke 65 kita butuh X7. Dari posisi 40 ke 30 kita butuh Y-10. Oke, kita lanjut. Nah untuk ke G1 X50 dari 65 kita butuh min 15. G0 X52 Y26 dari 50 ke 52 butuh X2. Dari 30 ke Y26 kita butuh min 4 dan Z4 ini tool akan naik di posisi Z2. Kemudian kita turunkan toolnya untuk mulai memahat yakni di Z-2 F100 kita butuh Z-4 F100. G1 X55 kita butuh 3 dari 2 ke 5.
GX nya 3, kita tulis 3. Buat lampu depan kita posisikan tool ke 85 dan 30. Dari X55 ke 85 kita butuh 30 lagi. Untuk Y dari 26 ke 30 kita butuh Y4 Z4. Jadi posisinya sudah posisikan diri untuk berada di sini, tapi belum mulai menggores. Sebelum kita G1 Z-4 F100 dia akan mulai menggores. Dan kita posisikan untuk ke X90 dan Y25. X90 dari 85 maka butuh 5, dan Y nya minus 5 karena dari 30 ke 25, R nya 5. Kemudian kita balikan tool, dari kondisi 90 maka X minus 90. Untuk kita kurangkan habis ya 90, jadi untuk ke tool 0 maka kita butuh minus 90. Begitu juga dengan Y dari 25 minus 25, dan Z12 kita naikkan toolnya ke Z10 M30. Kita akan coba yang incremental, kita verify program. Nah, pergantian tool akan kita running di sini, kita running. Oke. Dia membuat udah titiknya. Nah, oke. Dan inilah karakter mobil yang telah kita pahat menggunakan mesin CNC Promil 8000. Oke, cukup sekian video penjelasan tentang project dari mata kuliah CNC. Saya akhiri. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.